Halo malam Cicu, apa Baru kabar? pulang makan dan separuh mabuk. Jadi gue pasti jujur banget. Oke, good. Tahu nggak sih, Ci? Minggu lalu kan aku full di Jepang. Hmm. Dari hari Jumat sampai Jumat lagi. Itu Terus, market parah banget, gila. I know, it's like Banyak stuff. klienku kena margin call juga. Aku pusing di Jepang, nggak liburan, tapi margin top up. Kalau nggak for sale. Aduh, pusing banget sih. Tapi ya, that's market lah. Makanya nih hari ini kita pengen Oke, nanya MSCI kan petua. lu mau tanya kan? Iya, kenapa nih MSCI bisa merubah aturan dan dampaknya terhadap saham konglomerasi seperti apa? Itu oke ya, to be fair, aturannya belum Mei 2026. Oh, Jadi, masih Mei 2026. Oke. jadi kalian gak usah panik-panik. Dan itu dia cuma minta feedback. Which is feedbacknya tuh, as far as I know, semua emiten yang gede-gede ya, maksudnya emiten di MSCI, itu Mhm. bakal reply ke MSCI nggak setuju. Soalnya Oke. kayak aturan itu kan bilang kayak corporate itu nggak boleh dihitung free float. Ya, Fidelity itu termasuk corporate, weh. ya. Norges corporate, weh. Mhm. Banyak dana pensiun juga corporate. Jadi kalau itu di apply, actually yang paling sial tuh yang sekarang udah di MSCI. Outflow-nya gede banget. Terus waiting Indonesia tadi 1, berapa persen itu jadi 0, Mhm. jadi banyak orang komplain, actually not the conglomerate. Kayak lu kalau ngomong Pak PP, brandnya tuh belum masuk. Yang masuk baru Iya, TPR cuan sama itu kan, BRPT kan. iya. Jadi actually yang komplain tuh yang emiten-emiten Big Bang, komplain ke Oke. MSCI, bukan yang di bawah Big Bang. Jadi gue yang Betul. nggak tahu, let's see how the MSCI reply to the complaint. Soalnya nggak make sense, even Fidelity dipikir kan Fidelity by corporate. Jadi Mhm. even Fidelity is not included. Betul. Free float kan aneh. Dan juga kan retail-retail di kita juga banyak yang pakai nama CV atau PT ya. Dan itu kan dieksekukan juga nggak fair. Padahal mereka tuh sebenarnya Iya, retail. kadang-kadang uang perusahaan nganggur. Lu Mhm. main saham bentar gitu kan. Iya, betul. Masa itu nggak ada yang nge-free float? Nggak Makanya, make jadi sense. ya Tapi itu free float. anyway, nggak usah panik. Itu 2026 Oke. Mei. Dan ini Masih masih menunggu review ya, di mana banyak pelaku pasar seperti Cicuai pasti tentu saja email ya ke kemana ke MSCI mengenai hal ini. kayak gue nggak perlu email, yang lain udah email deh. Jatuh, sorry. Iya, 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 iya. Nggak perlu Jadi email. itu menurutku sih ya udah lah ya. Kalau mau pusing tahun depan. Terus sebenarnya yang paling yang kayak konglo-konglo tuh they have a way lah. They have a way. Oke. They have a way to solve. Oke lah kalau ngobrolin nama PT, nama individu lo, pegawai gue 16.000 lo. Benar, 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 dua puluh benar. ribu, 30.000 pegawai gitu kan. Gue keluarin aja isop. Setuju. Iya kan? Oke. Betul, betul sih. Jadi untuk MSCI perubahan tanggal 5 November ini kita nggak perlu khawatir ya untuk kaitan mengenai terutama kandidat besarnya itu Belum brand-brand implement, belum RMS ya. implement. Masih masih yang lama. Belum implement. Implement baru tahun depan Mei. Oke, Dan oke. even then, menurut gue ya, lu tinggal isu banyak isop gitu kan. MSOP, sama aja kan. Iya, iya, betul. Nah, dengan kaitan mengenai MSCI ini ada potensi ya, masih potensi perubahan di Mei yang akan datang. Apakah ini saham-saham konglomerasi yang dicanangkan untuk kedepannya masuk MSCI? Seperti misalnya contohnya PTRO mungkin kedepannya pengen dari PTNO kalau small November cap, ini nggak mungkin ya. big cap. Ya, November ini cuma ada 2 kandidat yang mungkin. untuk kali ini kan maksudnya. November ya. November mungkin cuma brand sama BRMS. Oke. Yang mungkin. Mhm. PTRO sih nggak masuk ke November ya, menurutku. Iya, iya. Mungkin Februari. Ya, Februari. Nah, kalau misalnya dengan ada perubahan aturan ini, apakah ada ketakutan dari investor sehingga mereka nggak masuk saham-saham yang potensi untuk masuk Kemarin Februari nanti? waktu dikeluarin investor takut kan sampai si brand ARB. Right? Betul. Terus langsung jedet naik lagi anyway. Mhm. Kalau menurutku gini ya, kalau konglomerat mesti lihat konglomeratnya siapa. Oke, Iya kan? Are they care about the minority? ya, Kalau mereka care ya aman. Kalau mereka nggak care ya baru nggak aman. betul. Karena brand kita tahu ya, Ci, ya di perdagangan hari Senin dia sempat ARB, tapi Tutupnya ARB akhirnya nggak? tutupnya enggak, tutupnya ditutup di Cuma minus angka 3%. ya minus 3% doang, Iya. di angka 8.900. Oke, oke, oke. Jadi Terus kita yang nggak perlu kalau khawatir ARB, sama if you saham-saham see the komoditi. broker, if you see the broker code yang jualan MG yang beli AKBK.
Betul. So ya udahlah. Dan kemarin ZP pun nampungin brand. Makanya. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya, kandidat brand PRMS masih potensi. Gak usah khawatir sampai tahun depan. Sampai tahun depan ya, oke. Tahun depan berpikir lagi lah. Saham Konglo masih bisa bersinar lagi, Cik. Karena saya lihat beberapa tren dari saham cuan, CDIA, terus PTRO sempat mengalami penurunan signifikan. Ya mereka kemarin kan worried kan. Tapi ini baru Mei, jadi ya udahlah. And dari sekarang Mei itu masih berapa bulan? They'll find a way. Oke. Jadi untuk trade di saham Konglo masih menarik, intinya begitu ya. Menurutku sampai akhir tahun, sampai November. Ya November kan sudah mau akhir tahun ya. Sampai November ini ya masih oke. Masih sama. Oke. Tapi abis itu, Mei tahun depan, kan ini kan review di accept sampai Desember. So abis Desember mesti hati-hati, ngerti nggak? Oke, Ci. Nah, kalau menurut pandangan Cici, ini ada tren mulai beralih ke sektor perbankan atau enggak? Karena actually consumer. Waktu gue sama MY berapa minggu yang lalu gue udah bilang kan, the next one is consumer. And sejak gue sama MY nggak tahu, udah consumer sektor udah naik berapa persen gue nggak tahu. Pokoknya naik banyak lah setahu gue. Actually the next one I think consumer, personally ya. Abis consumer mungkin, gue kan bukan dukun juga kan, jadi consumer mungkin ya waktu itu banknya mulai lah. Kalau BCA exception ya, dia ada buyback 5 triliun. Jadi ya, kalau BCA mungkin naik ya karena buyback. Asingnya begitu kedengar kata buyback, asingnya masuk juga. Oh, owner PD buyback, gue juga PD gitu kan. Terus in term of angka, Bank Mandiri angkanya baru keluar nggak bagus by the way. Yang bagus cuma so far BCA, ya kan. Yang lain ya so-so aja. Sebenarnya angka bank selain BCA nggak ada yang bagus. Oke. Jadi perbankan yang secara fundamental udah cukup solid terlihat di laporan keuangan Q3 hanya BBCA ya dibanding perbankan yang lain ya. Mandiri Jaguar nggak gitu bagus, biasa aja. Ya. Oke. Nah, kalau di pandangan kuartal 4 ini, apakah ada potensi window dressing di tahun 2025 ini untuk sektor perbankan? Kalau menurutku gini, window dressing yang mau ngelakuin siapa sih? Yang ada kepentingan cuma fund kan? Fund manager untuk NAV-nya biar bagus. Indeksnya 8.000, lu ngapain window dressing? Oke. Ya kecuali lu banyak saham bank, mungkin last minute trading dinaikin berapa tik gitu kan. Tapi selain fund yang punya bank heavy in bank, fund yang lain kan udah membelot ke Konglo nih. Lu lihat di Konglo punya fund flagship deh. Fund flagship kan banyak yang udah punya saham Konglo nih. Ya kan, I mean they do have bank, but they have Konglo too. Tapi buat mereka bagusin bank buat apa? Oke. Jadi intinya setelah Konglo ini atau berbarengan dengan Konglo ini yang menarik selanjutnya adalah consumer. Actually consumer udah jalan in the past 2-3 weeks sih. 2-3 weeks. Dan kaitan mengenai banking masih belum lah ya, masih belum dulu. Angkanya belum menunjang kecuali mungkin BCA ya. Angkanya tuh belum keluar yang ciamik gitu loh. Oke. Kalau mau tunggu angka mungkin next year gitu. Next year pun I don't think kayak first quarter gitu enggak sih. Mungkin belakang-belakang lagi. Tapi consumer itu not too bad. Apalagi tahun depan kalau dapurnya MBG makan siang gratis itu jadi, actually January onward consumer udah oke. Ya. Oke. Nah, Cicuai, ini kaitan mengenai bond yield. Saat ini bond yield yang 10 tahun itu sempat menyentuh di angka di bawah 6%. Apakah dengan di bawah 6% ini ada potensi dana-dana seperti BPJS, Taspen, ataupun Danantara? Logically itu kan katanya Danantara pas masukin duit ke bond kan? Iya. Logically kalau lu jadi pension manager, lu masuk kan sekarang mostly equity itu cuma less than 20%, mungkin 13, 12, 90% mungkin di actually no, 80% something mungkin di bond atau 70% something di bond. Kalau bond lu returnnya semakin kecil, sementara lu mesti deliver pension fund kan ada hurdle rate tuh, dan minimal returnnya. Yang harusnya lu switch ke equity, bener nggak? Betul. Pokoknya gini lah, rule of thumb, rumusnya ya, kalau ada economic growth, you go equity. Sekarang pertanyaan yang gue balikin, Pak Purbaya bisa kasih economic growth nggak? Kalau kita percaya Pak Purbaya bisa deliver economic growth above 5%,
Karena 5% ini angkanya SME for the past 2-3 years kan. 5, berapa, 5, berapa. Kalau Pak PB bisa breakthrough di atas 5% to hit 6%, you go all the way equity, ngapain pegang bond? Oke. Ya. Oke, ini aku baca-baca yang punya dada. Maaf, Anda harus cut loss. Goodbye. Sell. Bye. Gak ada harapan. Itu ada CBRE tuh. Gue nggak tahu kalau CBRE. Ya. Oke. Nah, sebelum kita ke situ nih, Ci, kita bahas makro terlebih dahulu nih. Ntar malam tuh Fed ada semacam pengumuman rate. Kira-kira pandangan Cici bakal turun atau enggak nih? Gue belum ngecek yang terakhir sih, tapi terakhir kan maksudnya kayak angka inflationnya nggak off kan. Nggak off. Semoga lah ya, semoga turun. Nah, kalau turun, jujur personally nggak yakin dia turun. Tapi kalau dia memberi kejutan turun ya kamcial gitu kan. Kalau gue bilang flat, kalau gue personally bilang flat. Cici tapi gue bisa salah loh, gue bisa salah. Ya, Cici bilang flat, tapi kalau misalnya turun besok dampaknya positif dong. Banget, apalagi ke emas. Oke, ke emas. Kenapa Ci emas? Gold ya, bukan saham emas ya. Iya, gold. Iya, kenapa? Karena emas itu tuh strategik, kayak political move lah. Karena China kan nggak mau pegang US dollar terlalu banyak. So, and then dia punya, I put it into context ya. China trading sama Amerika surplus nggak? Surplus kan? Iya. Trading sama Indo surplus nggak? Surplus juga. Kalau surplus berarti dia pegang banyak US dollar, bener nggak? Betul. Terus dia punya policy nih, politik nih. Dia mau US dollar diturunin. Dia nggak mau ketergantungan ke US dollar. Jadi dia mau de-dollarisasi. Iya. Makanya dia has been selling the treasury bill-nya US, pindah ke gold. Gold dagang masih plus. Menurut lo beli gold lebih banyak nggak? Iya dong. Gold and others komoditi lah. Mungkin gold nggak cukup, mungkin kan gue gila gue beli 4.000, mungkin dia juga ngerem, gitu kan? Tapi kan bisa ada copper, ada apa, pokoknya dia beli komoditi other than US dollar. Pokoknya dia mau spend the US dollar. Kalau China mau spend US dollarnya pindah ke gold, gue ya personally, oke lah, gold sekarang begini. Mungkin tadi sempat break 4.000. To be fair, karena itu ya sebagian karena Trump katanya damai sama Xi Jinping. Pertanyaan gue lagi, do you think damainya lama nggak? Cepat lah, menurut ini langsung damai menurut aku besok di Korea ini. Trump sama Xi Jinping lu pikir bisa di BFF nggak? Nggak bisa, pasti kucing dan Tom and Jerry terus-terusan. Sekarang damai mungkin berapa bulan lagi nggak damai kan? Betul. Itu karena si gila itu kan basically mau China menurut dia kan. Betul. Si Trump maksud gue. Nggak mau. Si Jinping nggak mungkin mau kan? Ya, jadi whatever damai yang lu lihat ini mungkin berapa bulan, boro-boro bulan, bisa minggu gitu kan. Ya, betul. Jadi begitu gonjang-ganjing lagi, gue kemana? Emas. Menurut gue, selama Trump jadi presiden itu, so many uncertainty, so many asbun gitu loh. Mulutnya dia pengen gue selotip tapi nggak bisa gitu kan. Ya kalau dia so many asbun, so many uncertainty, gue press pasti begini kan. Betul. Sekarang damai 4.000, jebol dikit tapi udah balik 4.000. Ya kalau perang lagi 4.000 atas, tapi demand of central bank itu real. Demand of central bank selling US dollar convert to gold itu real. Cuma ya price berapa mereka beli, I also don't know. Maybe they think 4,400 is too much. Maybe they think 4,000 is okay gitu kan. And jangan lupa loh, yang beli nggak cuma central bank, ada spekulan. Waktu dolar turun dari 4.000, waktu gold turun 4.400 ke 4.000, itu Cina naikin margin requirement untuk trading future gold. Dari 14% dinaikin ke 16%. Jadi you need to put more money to speculate on gold, which is make some of the people kayak liquidate their position, ya kan, they square it the position supaya kan gila nih margin gue mesti nambah kan, sebetulnya nggak ada duit. Jadi they square the position, take the profit, and then makanya gold turun significantly on that day. And then now ya because karena Trump damai or whatever lah, you mean it. Tapi my personal opinion, I think gold will go up. Jadi di sini kita lihat ya, Ci, saham-saham emas hari ini juga rebound sesuai perkiraan Cici, di mana Archie ini berada di atas MA 20 di angka 1.200. Angka resultnya Archie bagus loh. Profitnya 1T lebih loh. Udah keluar hari ini. Tapi kenapa ya Bapak AHA jualan ya? Jangan salah. Dia pegang dari IPO. Dia placement karena dia ada kepentingan lain. Lu lupa Raja Ratu lu. Iya dong. Lupa.
Kan menurut Iya. dia ya udah gue udah make money di sini ya udah kan. Oh tuh company dia nggak running, Betul. ya Yang benar-benar core-nya dia itu kan Raja Ratu dia jiwanya. make money ya udah kayak lu sama gue lah, gue beli company make money. Emang kita pikirin yang lain. Jual. We don't run the company, what? Betul. Kecuali Raja Ratu yang emang dia bangun dari kecil ya. Itu kan their own ya. Nah, Kok ini kan nebeng. nebeng betul. Ya, ya, ya. Dan BRMS di sini juga dia udah rebound dari area support di kisaran 850. MDKA juga signifikan banget ya today ya Ci ya. Dia breakout di area 2400. Next resistance di kisaran area 2700. Ini cukup menarik sekali saham-saham kaitan mengenai emas. Nah, Cicuai, seperti kita, ini aku lagi baca berita nih kaitan mengenai prediksi banyak pakar bahwa hari ini potensi ada cut rate. Walaupun memang secara feeling Cicuai mungkin belum ya. Tapi Aduh, kalau dari, feeling gue salah, gue sih Kamsia sih. ya malah bagus kan di sini Nasdaq dibuka naik 0,67%, S&P 0,32 dan Dow Jones di angka 0,53. Nah, di sini Nasdaq mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada indeks Amerika Serikat lainnya. Apakah sektor teknologi ini akan menjadi populer ketika ada penurunan suku bunga? Actually, kalau lu mau invest di US ya, menurutku ya, you just focus on tech. Karena kayak, lu mau invest apa sih Walmart gitu-gitu boring lah. Kita punya Alfamart ya kan? And we can control Alfamart in a way we know rame nggak rame apa whatever we know gitu loh. Kalau Walmart jauh di sana kita nggak even tahu dia rame apa enggak ya nggak. Jadi Betul. kalau mau invest di Amerika, my suggestion ya, terserah kalian ikut apa enggak, just focus on tech. Karena kita nggak punya quantum computing, kita nggak punya AI, kita nggak punya what they call it as nuclear fusion. We don't have it. So if you want to invest outside Indonesia, you invest something Indonesia don't have, which is mostly tech. Betul. Ya kan? We don't Betul. have it. So you sort of diversify in terms of industry choice gitu loh. Betul. Lu kalau consumer Indonesia punya banyak. Lu kalau ke Amerika masih beli Walmart sih bunuh diri aja gitu kan. Betul. Lu kalau ke Amerika masih beli tech. Karena kita nggak punya. We don't have Tesla, we don't have Nvidia, we don't have all these company that tech people US punya. Betul, 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 betul. Oke. Tapi kalau di Indonesia lagi-lagi kita fokusnya ke emas dan komoditis ya, Cik, karena emang proxy kita di situ. We have gold, we have other commodities, bener nggak sih? Betul, setuju. Ya, kalau di Indonesia lu fokus yang we do well. Kalau lu mau invest di Amerika, fokus in tech, gak usah lihat yang lain. Tech, lu go deep on tech. Pelajarin semua. Ini tema berikutnya nih robotik. I'm telling you guys, robotik. You go see everything related to robotik. Ya. Humanoid robotik. Oke, Cik. Nah, Cik, sekarang kita akan bahas kaitannya mengenai konglomerat satu persatu nih. Wah, Yang di saat saham-saham PP, HH, dan lain sebagainya itu turun semua kecenderungannya, ada saham yang cukup menarik nih, cukup kuat beberapa saat terakhir ini adalah saham-saham kaitan mengenai Thohir. What happened with their stock? Ada ADI, Adaro. Oke, semuanya oke. Kalau ADMR kan aluminiumnya produksi. Betul. Desember ini. Impian dari 2023 akhirnya kenyataan gitu kan. Ya cengli lah naik. Bener kan? Terus ya kalau Adi kan semua orang bilang murah. Even value investor bilang Adi murah. Ya Adi kan duitnya kalau dividen ke Adaro. Ya itu kan tumpang tinggi. Ya. Oke. Nah, kalau kaitan mengenai HH nih. HH ini salah satu yang paling tertekan selain PP, Happy Hapsoro. Raja Ratu. Happy hour, right? Iya. Actually barang dia nggak semua tertekan. Buffon naik loh. Buffon naik, tapi yang oil malah turun nih. Yang oil kan orang takut soalnya dibawa Pak PP, ingat nggak? Oh iya, karena Raja Ratu ada bawa Pak PP, betul. Kalau Buffon nggak ada Pak PP naik melejit. Betul. Betul. Jadi bukan masalah sahamnya hal, lebih ke arah orang takut MSCI whatever. Sampai kenapa ya orang mengaitkan MSCI sama Pak PP, gue juga bingung. Jadi intinya saham-saham yang kemarin related to MSCI yang berpotensi masuk MSCI itu hanya dijamin orang karena takut peraturan yang baru tadi itu ya. Malah itu sebenarnya opportunity itu banyak Ci ya. Kalau gue sih merasa saham Pak PP sih aman ya. Kalau di luar itu nggak tahu. Oke. Nah, kemudian kita lihat kaitan mengenai saham-saham
di sektor yang Cici sebutkan tadi. Ada Aman Mineral. Wah, Aman Mineral tuh, lo lihat nggak sih shareholdernya ada yang selling, Ya, direkturnya, or komisarisnya. iya. Jadi ya, kalau insider selling gue mendingan avoid ya kalau gue ya. Oke. Misalnya sekarang mending avoid. Karena gue nggak tahu what inside, right? Oke. Dan di sini teman-teman dipersilahkan untuk bertanya ya di kolom komentar atau di kolom Q&A. Di sini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama, Toba nih, Ci, yang heboh hari ini. Toba karena tadi kan kayak ada pengumuman dia nggak kepilih waste management ya, atau nggak Iya, ikutan. dia nggak ikutan karena kan Ya ada udah pilihan. goodbye, langsung bye. Iya, iya. Selama ini naik kan karena waste management story. Betul. Waste management tuh energi kan. Iya. Kalau itu batal berarti Ya, ini batal. I don't know what is the catalyst. Soalnya Toba kan selama ini proksinya kayak waste to energy gitu kan. Betul. Oke, oke. Jadi sementara no hope ya. Oh, Kemudian, bukan nggak bilang no, tapi karena tadi ada berita mengecewakan, pasti beberapa orang jualan. pasti ada aktivitas Iya, kayak orang profit. kecewa lah. Betul, betul, betul. Sell off. Gara-gara kecewa. Dia nggak jadi ikut. Nah, kemudian yang lagi heboh juga itu WiFi nih, Ci. Dimana dia memenangkan tender tapi khusus Pulau Jawa saja. Jawa is actually the most important kan. Ya. Pelanggan Telkomsel kalau nggak salah 50% Jawa. Mhm. Jadi yang paling padat Jawa. Jadi kalau dia menang Jawa sebenarnya dia sudah dapat yang the most lucrative pie dari semua nih. Lo kalau menang Sumatera ya, lo tarik kabelnya panjang, pelanggannya nggak sebenarnya Jawa. Jawa kan padat. Jadi lo tarik kabelnya pendek, pelanggannya banyak. Oke. Actually that's a positive news karena lo menang market yang paling gendut gitu kan. Betul. Oke, oke. Dan untuk WiFi, Ci, kita sekuritas mengeluarkan research report ya dengan target di atas 9.000 untuk target price untuk si WiFi. 2000 gila sih lo. Teman-teman nanti bisa buka research report Sukor Sekuritas hanya di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Caranya gimana? Buka rekening Sukor. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian di sini tadi MTech aku udah bahas, SCMA udah bahas di awal. Kemudian kaitan salim-saliman nih, Cik. Bagaimana Dewa? Dewa tuh gue paling at this point ya. Gue suka Dewa karena ada gold di Dewa. Iya, betul. Di Gaya ya. Iya. Jadi gue suka goldnya sih sebenarnya. Terus dia kan akhirnya, oke lah angkanya mungkin belum bagus dulu karena mungkin dia banyak write off. Terus dia kan karena hujan whatever lah. Pokoknya dia kan bakal karena dia dapat suntikan dana, terus dia bakal kayak ngerjain lebih banyak proyek lah. Balance sheet lebih kuat. Tapi sebenarnya konjulnya dia, goldnya dia itu. Oke. Kan gue kan suka gold ya. Jadi I could be biased, tapi gue elemen emiten ada goldnya, gue suka. Oke. Oke, kaitan mengenai gold, oke. Nah, Ci, ini ada saham yang sekarang lagi membumbung tinggi nih beberapa hari terakhir. Adalah kaitannya mengenai saham bank digital. Yaitu Arto, dia Oh, Arto angkanya bagus kan? Resultnya berkuar. riset baru keluar, bagus. Dia diapresiasi ya dengan rally 3 hari. Iya. Arto resultnya bagus. Kaget kan? Lu kayak profitnya naik lumayan. Iya. Dia sekarang menguji resisten 2340 untuk Arto. Aman ada gold, ada copper. Cuma aman ada selling pressure. Jadi secara flow ada yang jualan. Jadi mending diem-diem aja dulu. Nah, kalau Bumi nih, Ci. Bumi gimana nih, Ci? Dia Bumi ada hantunya lah. ada hantunya ya dari China ya. Jadi kalau selama Hantunya masih banyak, Bo. jadi masih Dia jualan di market masalahnya. Dia nggak mau di crossing. Iya. Tunggu dulu ya. Tunggulah. Buat lah itu. Mesti tunggu sabar. Kemudian kita lihat saham NCKL. NCKL ini juga baru saja masuk LQ45. Fundamentally oke. Kalau nikel kan sudah bottom banget harga nih. Banyak perusahaan mulai tutup lah. Kalau di bawah 16.000 bisa mulai rugi. Iya. Jadi biasa yang integrated kayak NCKL kan integrated tuh dari nikel sampai keluar apa turunannya nikel apa namanya sih?
bukan expal. Dia ada expal, tapi ada satu lagi. Pokoknya dia punya turunan nikel. Jadi dia is a better off position daripada yang nggak punya itu, yang nggak integrated. Oke, NCKL. Kemudian IMPC. Yang PC kan lagi mau masuk ke waste Iya, sector. betul. Dia kan butuh plastik, jadi dia perlu recycling plastik untuk dapat barang bikin dia punya apa production yang di atas itu. Dia kan ada APC, terus dia ada Alderon. ya aderonnya. Dia mau pakai recycling plastik biar lebih green lah. Betul. Dan dia juga baru saja meresmikan kolaborasinya dengan dua raksasa Cina. China lagi, Jepang. Dia Salah satunya adalah Marubeni. oke lah, tapi ya maksudnya dia ngikutin cara kayak Pak Pepe lah. Mahal dulu, habis itu baru akuisisi. Betul. Dan dia supportnya sekarang di area 2250 dan resisten di 2850. Ini cukup stabil ya, walaupun tergoncang sempat ARB, tapi udah mulai ada tahanan yang cukup kuat. Saat ini support 2250 dan so far ada rejection di arah situ. Jadi itu jadi support kuatnya dia. 2250, resisten kuat 2850. Nah, kaitan mengenai CDIA nih, Cik. Gimana pandangan Cici mengenai CDIA? Sabar ya, Prin, masuk dulu lah. Oke, jadi menurut pandangan Cici, benar ya Ci ya? Banyak orang bilang saat ini sekarang grup PP ini lagi fokusnya ke brand dulu supaya dia sukses MSCI, makanya dari ARB bisa tahan loh. Yang lain dibiarin dulu lah istilahnya lah, karena kan nggak ada goal, yang ada goal ini. Apakah seperti itu? Ya gue nggak tahu pikirannya dia gimana, tapi kalau gue jadi dia, gue bakal ngelakuin itu kan, ya nggak? Betul. Ngapain tuh buang peluru di semua barang, bener nggak sih? Betul. Betul, betul. Itu Karena mending dia fokusnya sih. benar. Dan dia emang yang paling kuat sih, Ci. Di Iya. saat tekanan kemarin cukup kuat, dia koreksinya dari puncaknya kisaran 10.300 masih ke area 8.900-an lah. Hanya turun berapa belas persen dari puncak. Gitu. Ya sih, menurut gue kayak gitu sih. Kalau gue jadi dia, gue fokus satu persatu nggak sih? Betul, setuju. Daripada gagal semua, mending ini udah di depan mata, satu dulu lah. Iya. Ini komen gue freeze loh, nggak jalan. Gak jalan ya? Yaudah aku aja yang bacain. Nah ini yang bagus, ini ada pertanyaan nih dari Ben W188. Kalau misalnya brand amit-amit nih, jangan sampai ya sebenarnya gagal MSCI. Gimana nasib saham papa lainnya? Duh, papa gagal MSC itu berapa kali sih? Udah Udah dua. berkali-kali, weh. Betul. Kalau gue ya jujur ya, karena gue udah lihat dia gagal 1, 2, 3 kali. Ini ketiga loh. Ya. Ya udah loh. Toh setiap gagal naik, bener. Ya balik lagi setiap Ya. gagal. Ya gue cuma pegangin dia punya perkataan aja. He does MSCI, right? Oke, oke, oke. Nah, ini ada komentar bagus ya Rizky Albab. Dia ngeliat nih, katanya Cici ketemu Pak Purbaya ya, Ci ya? Halo, Ci. Cicu Ai. Sepertinya terputus ya Cicu Ai ya. Halo, Ci. Halo, Ci. Ini saya coba kontak Cicu Ai ya. Aku coba exitin Cicu Ai dulu. Nanti aku masukin lagi. Bentar.
Cicu Ai dari Quest. Coba bentar ya. Cicu Ai bentar. Ini gimana ngeluarinnya? Ini Cicu Ai-nya udah itu belum sih? Coba. Aku keluarin dia dulu. Bentar. Cicu Ai putus ya guys ya? Oke bentar. Reconnect. Oh nih. Oke. Sorry Gaptek. Ini aku tambah lagi Cicu Ai. Request lagi, Ci. Oke, bisa. Halo, Cicu Ai. Coba bentar, Cicu Ai ya. Ini aku dari request Cici, bentar. Bentar. Ci, bisa, Ci? Oh my god, akhirnya nyambung. Kok bisa sih Cici putus ya? Nggak tahu putus internet gue kayak kena hujan terus langsung kayak blek gitu. Oke, ini kode nih untuk saham wifi mungkin ya. Daerah gue kayak nggak lewat deh wifi. Gak lewat ya, dia kan lewatnya di kereta-kereta api kan. Makanya. Anyway, ngomong apa lu Purbaya tadi? Cici habis ketemu Purbaya kan? Bukan ketemu WA. Oh WA. Kira-kira dia ada yang disampaikan nggak mengenai Indonesia? Enggak lah. Kalau WA kita cuma ngomongin kayak ya misalnya biaya cukai itu mesti ngapain gitu aja. Oke. Kayak gue kasih contoh ini loh, ada penyelundupan. Ya cuman kasih bantuin dia aja. Dia anyway, you hear what he say in the public, right? Iya. Dia kan orangnya pro growth. Gue sih cinta mati. Gue cuma mau tunggu dia deliver the growth aja. Oke. Jadi pandangan Cici dia bagus ya. Ci. Cicu off lagi ya guys ya. Coba aku cek dari HP sebelah. Cicu Ai. Waduh, ini jadi kode untuk saham wifi mungkin ya guys ya. Kenapa? Karena wifi ini udah kembali ke area pullback-nya di area support di kisaran area 3045. Jadi di area 3045 ini area support, tetapi disclaimer on walaupun target suka kita 9500, tapi teman-teman nanti bisa perhatikan lebih detail di portfolio sekuritas. Dan di sini aku bakal keluarin Cicu Ai dulu bentar. Aku bakal tambahin Cicu Ai lagi. Bentar. Kode saham wifi nih kayaknya nih. Gila, jelek banget nih internet, capcay. Kayaknya ini kode saham wifi, Ci, sepertinya. Kode sama apa kita nggak boleh ngomong Purbaya nih. Iya. Oh iya, nggak boleh ngomong Purbaya. Tadi kita ngomong Purbaya. Gimana pandangan Cici ke Purbaya? Gue cinta mati. Paling gak ya sejak dia naik jadi MOF indeks 28.000 ya nggak? Betul. Terus banyak terobosan. Jadi gue suka. Jadi kayak make thing exciting. Oke. Di sini kita bahas saham-saham Telco yo, Ci. Tadi kan udah bahas wifi. Telkom resultnya jelek by the way. Apa? Telkom resultnya jelek.
Kalau misalnya jelek pantas dia ketahan di resisten ya. Area 3. Jelek. Oke, MTEK tadi udah aku bahas MTEK guys. Kalau secara support dia ketahan di area 1125 dan bawahnya 1065. Dia sempat ada rejection dan kita tunggu resultnya Q3 MTEK ya. Tapi kita lihat buka bagus, CASS bagus, Superbank bagus, harusnya konsol ke MTEK-nya bagus ya. Di Q3 ini. Kita tunggu besok atau lusa. Dan nanti ada kejutan lah, tapi aku belum bisa ngomong kejutannya apa bulan depan. MTEK favorit tuh lah. Iya dong. Nah, kemudian DSSA. Ini sangat luar biasa loh, Cik. Kita sudah dapat barangnya, tapi dia masuk LQ45. Don't ask me, I also don't understand. LQ45 bukannya like 45 most liquid stock ya? Emang, betul. Ya masuk gak most liquid stock? Iya, itu aku juga bingung. Ya, lu jangan tanya gue lah, tanya aja orang yang bikin LQ45. Oh, oke. Tapi secara teknikal sih dia ketahan di MA100 ya guys, di 82.600. Pokoknya harus ketahan di situ, kalau enggak better bisa lepas di bawah 79.000. Nah, di sini ada pertanyaan Ci. Kok dari semua saham Pak PP, PTRO ini yang paling... Karena PTRO ada apa petinggi-petingginya pada beli kan, ada berita itu kan. Kayak si Chandra Asri punya petinggi beli PTRO. So people think that is the most exciting, but kontraknya dia sih bakal bagus terus. Dia bakal dapat big kontrak gitu. Jadi ya walaupun mahal, fundamentalnya, misalkan PP kan mahal terus, fundamental menyusul. Betul. Dan kaitannya mengenai Raja Ratu, tadi banyak yang nanya ya. Raja Ratu ini kan udah diumumkan ya, kaitan mengenai Raja, dia akan akuisisi 3 perusahaan untuk berkolaborasi dengan dia. Dan juga ada rumor, aku juga belum tahu benar atau enggak, karena itu ada di berita-berita, bahwa anak usaha Raja akan IPO. Nah, besok aku bakal coba mampir lah, nanya-nanya kira-kira benar nggak IPO-nya. Tapi anyway, Raja ini udah ada di support area 3.900 ya guys ya, untuk Raja. Kalau Ratu pasti udah pada dapet cuan lah ya, udah sampai 10.000 ke atas. Iya. Raja juga udah cuan lah, udah sempat 6.000. Jadi ini yang belum sempat jual ya udah, ntar tunggu momen selanjutnya. Iya. Nah, Ci. Yes. Kalau berdasarkan ilmu Paja nih, Ci. Kalau tahun depan ini akan menarik kaitannya mengenai renewable. Di sini juga ada yang nanya PGEO. Nah, kira-kira forget it. Jauh better brand ya. PGO naik kan karena waktu itu 2 konglomerat interested. They both off. So they both not interested anymore. So forget it ya, oke. Forget it. Kalau brand udah tadi udah dibahas terus menerus ya. Brand tergantung lah, saya bosen gue. MSCI ini nggak tahu ngapa ngeceng. Iya, mudah-mudahan. Soalnya yang kena terus tuh si brand loh. Yang I know, cuan aja udah masuk dengan damai, tenang, damai gitu kan. Iya, makanya. Cuma masuk dengan tenang, ini yang selalu drama ini brand. DSSA masuk dengan damai. Betul. Gitu. BRMS I think lancar juga sih. Nah, Ci, consumer kan udah rally nih, Unilever. Kalau consumer yang kaitan merokok nih gimana, Ci? Tergantung illegal rokok seberapa banyak Pak Urbaya bisa basmi kan. Tapi lo lihat deh, si gudang garam aja udah mau double, right? Iya, betul. 10%. Sampurna juga naik tuh lumayan. Ya ini semua tergantung Pak Purbaya gimana bisa bersihin illegal rokok ya nggak? Betul. Kemudian kaitan mengenai saham-saham ayam-ayaman, ada Japfa. Bagus. Kenapa, harga ayam diprediksi menguat sampai Maret 2026. Oh, kenapa?
MBG makan siang gratis jalan. Kan by the end of this year dapurnya most of them udah jadi itu dapur kayak 70.000 nggak salah ya. Oke lah plus minus lah kalau miss ya juga missnya banyak. Jadi demandnya bakal gaspol kan tahun depan. Oke. Java udah naik kenceng sih. Kalau yang masih level itu cepin. Kemarin gue baru meeting Java, dia bilang ayam-ayam harga ini diprediksi bagus sampai Maret 2026. Jadi sampai lebaran habis tahun depan ya? Lebaran kan? Nah, sampai lebaran. Iya. Oke. Nah, kemudian nih, komoditas yang lagi sangat optimis ada timah. Tins tuh gue gak ngerti kenapa disuspend. Harga maksudnya tin beritanya kan bagus-bagus ya. Gue gak ngerti kenapa tin bisa disuspend, jujur aja. Iya. Bingung gue. Maksudnya dia dapat 5 meter, harga timahnya bagus, production naik. Why disuspend? And it's a government own gitu. Kenapa masih bisa suspend gitu? Gue bingung. Iya. Mungkin biar adil ya, Ci ya, banyak sama saham-saham yang lain. Jadi government pun kena suspend gitu kan. Iya, kena suspend. Nah, kaitan mengenai saham-saham dan pangan ini yang banyak menarik perhatian tuh adalah Garuda Indonesia. Garuda kan the only one that confirm diinjek kan. Ya nggak tahu. Pokoknya so far yang make a headline Garuda, yang lain ya ntar dulu. Ya kita tapi lihat apakah sudah diinjek itu performance bagus. Oke. Soalnya baru saja beberapa hari terakhir ini Danantara ngeluarin report mengenai Garuda. Yeah, I mean they have to save it. Kalau mereka nggak save Garuda, kita keluar pulau mau naik apa kapal. Betul. Oke, good. Dan dia ketahan di MA20 ya guys. Perhatiin MA20 di 104 ini Garuda Indonesia. Terus saham-saham properti yang heboh Pani. Yes. Gak tahu ya Pani. Gue kan udah bilang gue udah nggak punya. Jadi gue nggak mau jelek-jelekin apa. Tapi menurut gue setiap kali mau naik kayak beritanya buruk keluar gitu kan. Iya. Gue nggak tahu lagi dikerjain kayak apa, gue nggak ngerti. Oke. Tapi market akhir-akhir ini lebih sepi ya, Ci ya? Berasa nggak sih beberapa hari terakhir ini? Atau karena banyak... Ya MSCI kan, sebelumnya kan kayak 25T. Iya benar. Habis MSCI itu jadi sepi. Makanya gue bilang kan, kalau saham konglo yang main siapa sih? Orang retail kan. Betul. Kalau retailnya nggak make money langsung sepi. Karena market kita tuh sekarang 58% retail. Jadi retail have to make money. Oke. Ya, that's why ya kita support sekuritas bareng Cici juga terus empower retail ya untuk kaitannya mengenai... Gue mau retail make money juga supaya rame kan. Soalnya asing udah meninggalkan kita. Lu ngapain ngemis sama mereka ya nggak? Ya. Dan ya tau, lu ngemis belum tuh mereka balik loh. Lu lihat dealnya Malaysia. Malaysia ada berapa barang 0% ke Malaysia sama Thailand dapat deal yang beberapa item dia 0% ke US. Iya. Betul. Ya, kayak ngapain kita ngemis sama asing sih? They don't give a shit with us gitu loh. When they want to get out, they just get out. Ya udah, kita pakai kekuatan diri sendiri kan, retail harus cuan pokoknya. Supaya mereka bisa seru. Kalau lu main di stock market rugi, kan lu nggak balik lagi. Kalau main di stock market lu cuan pasti balik. Jadi kita harus make sure retail itu cuan. Nah, teman-teman sekalian nih, para cuan troopers dan para investor, kita mau ngomongin juga nih. Jadi teman-teman harus buka rekening Sukor, transaksi yang banyak. Nanti top 100 klien yang sukses di bulan November, nanti itu ada trading competition juga ya sekalian ya. Yang di bulan November top 100, teman-teman nanti kita undang acara coaching atau seminar lah bareng Cicu Ai. Ya Ci ya, edukasi bareng Cicu Ai. Lah. Cici mati lagi. Bentar, aku masukin lagi. Wah, ini wifi nih. Putus. Disuruh ambil wifi. Bangke ini CBN. Gue pakai CBN udah paling mahal loh. Ini kesel banget. Ini kayaknya kode deh, Ci. Saham-saham telco atau wifi besok naik nih. Kita lempar on ya guys ya. Wah, gue udah pakai CBN tuh sebulan gue bayar
800 something, pokoknya mau 900.000. Udah paling mentok servisnya. Masih mati buang ke. Sabar. Ci, aku cuma mau ingetin ya, Ci kan kita udah ngobrol-ngobrol seru nih hari ini. Jadi bulan November atau Desember nanti kita race ya buat top 100 klien Sukor. Desember itu tanggal berapa? Terserah Cici, kan aku yang ngikutin Cici. Oke, pokoknya 1 sampai 12 available, 1 sampai 11 available, 11 sampai 14 gue di Singapura, available sampai akhir, terus 29 di Bali, udah yang lain available. Oke, 1 sampai 11 aja lah, Ci. Jangan dekat-dekat atau dekat liburan lah. Iya, tahu. Ya. Ini gue lagi kesel sama yang namanya CBN. Besok komplain. Dekat-dekat tanggal 11 ya, Ci. Soalnya nanti potensinya ada listing dulu tuh. Oke. Di Desember. Bentar ngurusin. Oke. Bisnet nggak ada di departemen gue. Di departemen gue cuma ada pilihan lu CBN atau Telkom. Oke, BD, OLT. Jadi, apa namanya? Tanggal 1 sampai 11 ya. 11 Desember. Iya. Lu WA gue ntar kita atur. Oke. Nah, selanjutnya nih, Cik. Kita mau bahas kaitannya mengenai IHSG sampai akhir tahun. Kalau pandangan Cici gimana sampai akhir tahun? Silahkan. Sebenarnya ya jujur ya, kalau lu ngomong indeks ya, sekarang udah deket-deket all time high atau all time high. Angka 8.000 itu kan buat kita udah fantastik ya nggak sih? Betul. Jadi gue sih merasa ya, kalau gue jadi fund manager, jangan naik tinggi-tinggi lagi lah. Nanti tahun depannya lebih susah, bener nggak? I'm asking you now, barang apa yang masih murah? Iya. Berat kan? Berat. Ya kan, menurut gue sih Windows basic nggak usah. Ya biasa-biasa aja, yang penting kayak saham-saham ya, Konglo yang most retail punya Konglo kan. Iya. Ya jangan ancur-ancur banget gitu kan. 1-2 biji masuk MSCI, thank you gitu, jangan sampai masuk FCA. Ya. Dan nanti juga ada FTSE ya, biasa di penghujung tahun ya, Cik ya, di bulan Desember. Makanya tahun ini I think for me ya, we are blessed enough. I couldn't ask for more. Save it everything for next year. Jadi every year kita dapat cuan kan. Gak usah ya kayak mentok terus tahun depannya suram gitu kan. Yeah. Mendingan ya kayak pelan-pelan naik gitu. Oke. Jadi istilahnya IHSG saat itu udah cukup tinggi. Jadi kalau mau trading ya trading dengan pembatasan risiko yang ketat. Benar. Hati-hati lah. TikTok aja lah. TikTok dan money managementnya harus penting. Dari sekarang sampai akhir tahun nggak ada katalis gimana kan. Nih result keluar nih. Bisa keluar, gua rasa third quarter tuh cenderung lemah menurut gua. Karena kan Pak Purbaya naik aja September, woy. Iya. Jadi lu gimana bisa mau bagus gitu kan third quarter lu? Jadi third quarter menurut gua cenderung lemah. Bank Mandiri udah keluar biasa, nggak bagus. Gitu Alfamart tadi kasih tahu mungkin nggak bagus. Jadi third quarter I would say the average is gonna be weak. Mungkin fourth quarter better. I think better. Tapi kan kalau quarter punya angka result kan baru Maret tahun depan. Betul. Nggak keluar sampai sekarang kan. Ya udah menurutku asal semoga brand masuk MSCI gitu kan. Ya udah, yang lain I'm quite happy, bersyukur this year kita indeks hit 8.000. Kalau aku loh ya. Dan banyak cuan lah pasti. Dan kalian I think most of you guys are cuan. Apalagi pemegang PP, ya kan? Pemegang Raja Ratu. Masa nggak cuan sih pernah hit? Ya, betul. Kalau lu nggak cuan, berarti lu FOMO di atas gitu kan. Kalau itu ya buat lah ya, kita cannot help. Iya. We cannot help orang FOMO, oke? Okay? Kita ngomong Raja Ratu harga berapa? Iya, ada dari bawah 6.000. Dari bawah, kalau lu angka di atas ya itu tangan lu sendiri yang FOMO. Iya, betul. Bener kan? Terus ya kayak kita ngomong nih ya saham-saham, kita ngomong awal tahun nih, review sejenak. Kita ngomong kayak apa, Dewa. Itu dari di bawah 100. Iya. Before 100. Sekarang Dewa udah berapa? Ya kan? Kita ngomong Archie sebelum 1.000. Brand dari 6.000-an. Cuan dari sebelum masa MSCI, malah nggak tahu cuan tuh dari terpuruk sampai all time high, saya masuk MSCI all time high lagi. Kalau ada yang nggak cuan tahun ini, gue jujur bingung. Berarti feng shui kalian nggak bagus. Tolong mandi kembang. Ya. Kalau ada tahun ini orang bilang, Ci, tahun ini gue rugi. Itu namanya lu perlu mandi air kembang.
7 hari 7 malam. Ya. Oke lah, mandi kembang jangan lupa guys ya yang masih belum cuan ya, supaya tahun depan kita diberkati cuan lagi. Wangi gitu kan, berarti kalian doang yang bau. Iya. Gue bingung loh kayak energi yang gue tunggu lama aja sekarang tahun ini piro energi. Lu lihat. Betul. Bufa dari berapa ke berapa? Energi sih gila sih. Tins dari berapa? Dari di bawah 1000 tins itu. Iya. Waktu gue ngomong pertama kali illegal mining mau diberesin yang si siapa? Harvey masuk penjara itu tin nggak sampai 1000. Sekarang piro? Jadi kalau ada Tony bilang, Ci, gue nggak cuan, itu pasti lu pegang Big Bang. Which is kita sudah suruh jual Big Bang dari tahun lalu. Iya kan? Kalau sampai rugi pasti punya Big Bang. Betul. Ya itu bohwat. Kita dari awal tahun lalu udah ngomong. Bukan. Dari fourth quarter tahun ngomong, tolong jangan pegang bank. Waktu itu kita cuma ngomong BRI. Terus awal tahun kita ganti, jangan pegang bank semua. Iya. Itu yang bohwat gitu kan kalau tetap megang. Terus kalau orang nggak cuan rokok, dari dulu udah bilang Sri mulai turun beli rokok. Sri mulai turun beli rokok. Itu rokok udah mau 70-80% loh. Sejak Pak Purba naik. Betul. Jadi kalau tahun ini ada orang bilang, Cik, tahun ini gue mau cuan. Sorry guys, lu perlu mandi kembang. Do a lot of donation. Feng shui lu jelek banget. Iya. Oke, Cicu Ai. Mudah-mudahan hari ini kita akan tunggu ya, Ci ya, pengumuman Fed rate malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kalau harapan saya walaupun Cici prediksi stabil, mudah-mudahan turun sehingga besok kita euforia setelah Senin kemarin kita berdarah-darah. Ya, Senin jujur gue juga berdarah-darah, kaget, shock. Tapi ujungnya brand cuma minus 3%. Buka mata waktu itu ARB, anjir. Iya. Dan saya penghujung tahun seperti pandangan dari Cicu Ai, kita masih ada potensi cuan tapi lebih batasi resiko, terutama area support kuat perhatikan jangan sampai tertembus. Kalau tertembus ya kita bisa switching lah karena IHSG udah mencapai di atas 8.000. Sekali lagi disclaimer on ya Ci ya buat semuanya ya. Disclaimer on, kalian tenang aja. Harusnya kalian, aku sih jujur aja bingung kalau ada Tony yang nggak cuan. Bingung. Indeks 8.000 oke nggak cuan. Kecuali pegang Big Bang. Tapi yang pegangnya saham-saham konglo, pegang yang lain, gimana nggak cuan sih? Ratu aja sempat seban. Iya, sempat 10.000 lebih, Raja 6.000. Jadi gue juga bingung gitu. Kalau kayak gitu ya namanya suratan nasib ya. Oke guys, thank you Cicu Ai ya. Jadi Oke, buat bye. teman-teman, thank you buat Cicu Ai yang belum cuan mandi kembang. Kita ketemu nanti di eventnya Cicu Ai di Event bulan sukor Desember. lah, gue cuma tamu. Ya, di eventnya Cicu Ai di bulan Desember. Cuman 100 sukor membayar komisi terbaik kan di sukor kan. Top 100 kan? Kita akan filter. Jangan banyak-banyak main pusing, top 100 aja. Top 100 kan nanti yang datang nggak semua pasti kan? Oke. 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 Thank you Bye. Cici, bye-bye.